Komunikasi persuasif merupakan kunci untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan membangun hubungan yang kuat dalam berbagai kehidupan kita, baik dalam konteks profesional maupun personal. Mari kita bayangkan, Anda memiliki sebuah ide yang cemerlang, produk yang inovatif, ataupun visi yang sangat kuat. Namun tanpa kemampuan untuk menyampaikan pesan Anda dengan cara yang meyakinkan, maka potensi Anda bisa terhambat. Itulah kenapa di kesempatan ini kita akan menjelajahi strategi dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi komunikator yang persuasif. Dalam kesempatan ini saya akan membahas konsep-konsep dasar komunikasi persuasif dan teknik-teknik yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi Anda dan bagaimana Anda dapat mengaplikasikannya dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengawalinya, saya akan jelaskan lebih dulu tentang apa itu komunikasi persuasif. Dalam buku Public Speaking Persuasively, karya Joseph Ilardo, dijelaskan bahwa persuasi adalah proses komunikasi untuk mengubah kepercayaan, mengubah sikap, tujuan atau tingkah laku orang lain dengan menggunakan kata dan pesan nonverbal, baik secara sadar maupun tidak. Kemudian menurut William L. Notstein dalam buku Influencing Others, mendefinisikan persuasi sebagai usaha untuk mempengaruhi tindakan atau penilaian orang lain dengan cara berbicara atau menulis kepada orang lain tersebut. Lalu menurut Herbert W. Simons dalam buku Persuasion, Understanding, Practice, and Analysis, mendefinisikan persuasi sebagai komunikasi manusia yang dirancang untuk mempengaruhi orang lain dengan memodifikasi kepercayaan, nilai, dan sikap mereka. Adapun Bettinghouse dalam buku Persuasive Communication membuat definisi persuasi sebagai komunikasi manusia yang dirancang untuk memengaruhi orang lain dengan usaha mengubah keyakinan, nilai, atau sikap mereka. Dari beberapa definisi persuasi yang tadi sudah saya sampaikan, nampak jelas bahwa fokus dari konsep persuasi adalah mempengaruhi orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun nonverbal, baik itu melalui lisan maupun tulisan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dari paparan tentang definisi komunikasi persuasif, ada 3 tujuan komunikasi persuasif. Yang pertama, mempengaruhi sikap. Apa itu sikap? Sikap menurut Philip Kotler adalah evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai sesuatu. Mempengaruhi sikap di sini artinya dalam komunikasi persuasif adalah salah satu tujuannya mengubah penilaian, perasaan atau kecenderungan seseorang tentang sesuatu hal yang awalnya tidak suka menjadi suka, yang awalnya tidak setuju menjadi setuju, atau sebaliknya. Kemudian tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua, mempengaruhi opini. Opini berasal dari kata serapan bahasa Inggris ya, yaitu opinion yang berarti tanggapan atau pendapat terhadap suatu hal. Dalam komunikasi persuasif, selain untuk mempengaruhi sikap, komunikasi persuasif juga bertujuan untuk memengaruhi opini atau memengaruhi cara seseorang dalam memandang suatu hal, memengaruhi cara mereka memberikan pendapat atau tanggapan tentang suatu hal. Kadang-kadang seseorang bisa memiliki opini yang tidak didasarkan pada informasi yang akurat dan lengkap, dan ini berbahaya karena bisa menciptakan kebingungan, ketidakpercayaan, atau bahkan menyebabkan tindakan yang kurang bijaksana.
Disinilah komunikator persuasif berperan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat dengan disertai contoh dan bukti nyata, sehingga opini yang awalnya kurang berdasar menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tujuan yang ketiga, mempengaruhi perilaku. Komunikasi persuasif berusaha mempengaruhi tindakan, reaksi atau respon komunikan, lawan bicara atau audiens, sesuai keinginan kita sebagai komunikator. Tindakan ini bentuknya bisa bermacam-macam, tergantung konteks komunikasinya. Misal untuk komunikasi presentasi penjualan, tentu tujuan akhirnya adalah komunikan atau calon pembeli melakukan pembelian. Jadi sekali lagi, tujuan komunikasi persuasif secara umum ada 3, yaitu untuk mempengaruhi sikap, mempengaruhi opini, dan perilaku seseorang yang ada dalam komunitas, masyarakat, atau yang menjadi sasaran komunikasi persuasif yang sudah ditetapkan. Lantas, apa ciri-ciri komunikasi persuasif? Ciri-ciri komunikasi persuasif, di sini saya tunjukkan 3. Yang pertama, memiliki kejelasan tujuan. Tujuan komunikasi persuasif itu jelas, yaitu untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Kemudian, menyertakan fakta atau bukti. Jadi pesan yang disampaikan dalam komunikasi persuasif itu menyertakan fakta atau bukti yang mampu membuat orang lain terpengaruh. Kemudian bersifat membujuk. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi persuasif menggunakan pilihan kata yang sifatnya mengajak atau membujuk. Contoh kata yang sifatnya mengajak atau membujuk, contohnya seperti ini. Saya yakin Anda setuju bahwa biasanya digunakan untuk memperkuat kesamaan pandangan, sehingga dapat membantu membujuk orang lain untuk mendukung ide atau tindakan yang kita lakukan. Atau bisa juga contoh lain seperti ini. Jika Anda sudah coba, saya yakin Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan. Biasanya kata-kata seperti ini digunakan untuk meyakinkan untuk mengambil langkah yang diusulkan. Biasanya sesuatu yang dicoba itu juga sudah dirasakan oleh komunikator, sudah kita rasakan, berdasarkan pengalaman pribadi atau hasil positif yang sudah kita rasakan sebagai komunikator setelah kita mencobanya. Ini adalah ciri-ciri komunikasi persuasif. Lalu, apa saja teknik-teknik dalam komunikasi persuasif? Kalau membahas teknik, tentu dalam komunikasi persuasif ada banyak teknik ya. Kalau Anda baca buku-buku komunikasi, buku public speaking, khususnya yang membahas tentang persuasi. Namun di sini saya hanya akan jelaskan 3. Yang pertama namanya teknik asosiasi. Merupakan strategi untuk mengaitkan, menghubungkan antara ide atau produk atau gagasan yang ingin disampaikan dengan sesuatu yang sudah dikenal atau dihargai oleh audiens, oleh komunikan. Tujuannya adalah untuk membangun ikatan emosional atau konseptual antara pesan yang ingin disampaikan dengan sesuatu yang sudah ada dalam pikiran atau pengalaman audiens, sehingga dapat meningkatkan daya tarik pesan. Penerapan tekniknya seperti ini. Pertama, bisa menggunakan analogi. Salah satu cara untuk menggunakan teknik asosiasi adalah dengan menggunakan analogi atau perumpamaan untuk mengaitkan konsep yang kompleks atau abstrak dengan sesuatu yang lebih mudah dipahami atau dikenali oleh audiens. Contoh dalam sebuah presentasi tentang pentingnya kreativitas dalam bisnis, seorang pembicara mungkin menggunakan analogi tentang bagaimana proses kreatif mirip dengan menanam sebuah benih dan merawatnya hingga tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah. Kemudian dengan menggunakan cerita sukses, mengaitkan ide atau gagasan atau produk dengan cerita sukses atau testimoni orang lain yang sudah merasakan manfaatnya. Teknik ini sering saya gunakan ketika saya
memberikan pelatihan public speaking, di mana saya sering menceritakan pengalaman saya pribadi, bagaimana saya dulunya bisa berubah dari seorang kuli bangunan, kemudian bisa kuliah, lalu dengan keseriusan belajar public speaking, kemudian mendapatkan peluang-peluang yang sebelumnya belum pernah terpikirkan, seperti menjadi dosen, menjadi public speaker, bisa menulis buku, dan lain-lain. Dan ketika saya sampaikan itu dengan cerita, biasanya saya sampaikan di awal, saya merasakan audiens respect dengan saya. Mereka memiliki kepercayaan bahwa saya adalah orang yang tepat menyampaikan materi public speaking kepada mereka. Lalu yang ketiga, endorsement. Endorsement di sini maksudnya adalah mengaitkan ide, gagasan atau produk yang dipromosikan dengan nama besar, tokoh atau selebriti yang terkenal. Teknik ini biasanya seringnya digunakan oleh para pemasar ya, marketer, ketika mempromosikan sebuah produk agar calon pembeli percaya, mereka menampilkan endorsement orang-orang terkenal. Bahkan mereka terkadang rela mengeluarkan budget yang besar hanya bisa untuk mendapatkan endorsement untuk produk atau layanan yang mereka jual. Jadi sekali lagi, untuk menerapkan teknik asosiasi, Anda bisa menggunakan analogi, menggunakan cerita sukses, bisa juga menggunakan endorsement. Kemudian teknik yang kedua. Teknik yang kedua namanya adalah teknik integrasi. Teknik integrasi adalah strategi untuk menyatukan pesan persuasif ke dalam konteks atau situasi yang ada, sehingga pesan tersebut menjadi bagian yang alami dari interaksi yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk membuat pesan lebih relevan, lebih melekat, dan diterima dengan baik oleh audiens. Untuk penerapan teknik integrasi, ada beberapa hal harus Anda perhatikan. Yang pertama, relevan dengan konteks yang ada. Jadi pesan persuasif yang disampaikan harus terkait erat dengan konteks atau situasi yang sedang dibahas. Dalam komunikasi, baik itu komunikasi antar pribadi, presentasi, atau yang lain, penting untuk memastikan bahwa pesan persuasif yang ada, yang Anda sampaikan, terkait erat dengan konteks atau situasi yang sedang dibahas. Ini memungkinkan pesan tersebut menjadi lebih relevan dan juga bermanfaat bagi audiens. Misalnya dalam percakapan antar pribadi tentang peluang karir, maka Anda, misalnya sebagai orang yang paham tentang karir, dapat mengintegrasikan informasi tentang keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan posisi pekerjaan yang sedang dibahas. Ini konteksnya relevan. Kemudian hal kedua yang harus Anda perhatikan adalah gunakan studi kasus atau contoh. Dengan menyertakan studi kasus atau contoh yang konkret dan relevan dengan topik pembicaraan akan membantu memperkuat pesan. Kenapa demikian? Karena studi kasus atau contoh yang Anda tujukan memungkinkan audiens untuk melihat bagaimana konsep atau gagasan yang Anda sampaikan dapat diterapkan dalam situasi nyata. Misalnya, dalam sebuah presentasi tentang manajemen sebuah proyek, Anda sebagai seorang pimpinan proyek dapat berbagi studi kasus tentang bagaimana Anda berhasil mengelola proyek yang kompleks dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kemudian hal ketiga yang harus Anda perhatikan, menyesuaikan gaya komunikasi. Jadi Anda harus mengintegrasikan pesan persuasif dengan gaya komunikasi yang sesuai dengan audiens. Karena itu akan dapat membuat pesan Anda lebih mudah dipahami dan diterima. Ini termasuk menggunakan bahasa yang sesuai ya. Kemudian menghindari jargon yang tidak diperlukan dan memilih pendekatan yang sesuai dengan preferensi komunikasi audiens. Misalnya dalam komunikasi antar pribadi dengan seorang teman,
Maka gaya komunikasi yang santai dan informal mungkin lebih efektif daripada menggunakan bahasa yang formal atau yang terlalu baku. Jadi Anda harus sesuaikan gaya komunikasinya dengan audiens. Selanjutnya hal keempat yang harus Anda perhatikan, gunakan alat bantu. Anda bisa memanfaatkan media atau alat bantu yang sesuai dengan pesan yang ingin Anda sampaikan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Misalnya dalam presentasi bisnis tentang penjualan, maka menggunakan grafik atau diagram yang menarik dapat memvisualisasikan data dengan lebih jelas dan membantu audiens untuk memahami pesan dengan lebih baik. Jadi ini tadi adalah 4 hal yang harus Anda perhatikan untuk menerapkan teknik integrasi. Jadi yang pertama harus relevan dengan konteks. Kemudian yang kedua, gunakan studi kasus. Kemudian yang ketiga, sesuaikan gaya komunikasi. Dan yang keempat, gunakan alat bantu. Selanjutnya untuk teknik yang ketiga, teknik persuasif yang ketiga, teknik ganjaran. Teknik ganjaran atau payoff teknik adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingi hal yang menguntungkan atau yang menjanjikan sebuah harapan. Tujuannya adalah untuk memberikan insentif positif kepada audiens, kepada komunikan, sehingga mereka merasa termotivasi atau terdorong untuk bertindak sesuai dengan keinginan kita. Contoh penerapan teknik ganjaran seperti orang tua memberikan imbalan kepada anak untuk mendorong perilaku yang mereka inginkan, seperti seorang manajer menawarkan penghargaan untuk timnya yang mencapai target atau kinerja yang luar biasa, atau seorang penjual yang menawarkan diskon atau tambahan bonus kepada pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah besar. Jadi teknik ini juga bisa diterapkan untuk mempengaruhi orang lain. Tapi perlu Anda ketahui, untuk bisa berhasil, supaya komunikasi persuasif Anda itu berhasil, ada beberapa faktor yang menentukan. Yang pertama, kredibilitas komunikator. Komunikator harus memiliki kredibilitas yang tinggi agar pesan yang disampaikan dapat dipercaya oleh komunikan, oleh audiens. Apa itu kredibilitas? Kredibilitas adalah kualitas, kemampuan, atau kekuatan yang menimbulkan kepercayaan. Jadi, orang yang memiliki kredibilitas adalah orang yang dianggap benar, memiliki kemampuan atau keahlian terhadap suatu hal yang disampaikan. Semakin tinggi kredibilitas seorang komunikator ya, maka akan semakin mudah juga dia meyakinkan orang lain. Karenanya kredibilitas itu harus dibangun. Ada banyak cara membangun kredibilitas. Misalnya dengan meningkatkan keahlian, meningkatkan kemampuan, membangun reputasi. Lalu kemudian kita publikasikan itu supaya banyak orang melihatnya. Kredibilitas juga bisa dibangun dengan penampilan Anda. Karena orang ketika bertemu pertama kali dengan orang lain yang dilihat adalah penampilan, maka penampilan juga mesti Anda sesuaikan. Pastikan penampilan Anda mendukung kredibilitas Anda. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah daya tarik pesan. Pesan harus Anda sampaikan dengan menarik agar komunikan, agar audiens tertarik untuk mendengarkan. Hal ini terkait dengan cara Anda membawakan pesan, mulai dari pilihan kata yang Anda gunakan, teknik vokal, penggunaan bahasa tubuh, dan juga teknik berbicara, seperti teknik bercerita, metafor, teknik 3 bagian, humor, dan yang lain. Kemudian faktor yang ketiga, saluran media yang tepat. Pemilihan media yang tepat yang sesuai dengan tujuan komunikasi dan karakteristik komunikan juga sangat penting untuk keberhasilan komunikasi. Jadi ini juga harus Anda perhatikan. Saluran di sini maksudnya adalah media yang Anda pakai. Apakah itu melalui saluran komunikasi verbal secara langsung, face to face, atau melalui presentasi publik dengan media visual slide? Apakah melalui video
media cetak atau yang lain. Ini harus Anda sesuaikan dengan tujuan komunikasi dan karakteristik komunikan atau audiens. Dengan memilih saluran media yang sesuai, Anda dapat meningkatkan efektivitas pesan dan mencapai hasil yang Anda inginkan. Kemudian faktor yang keempat. Faktor yang keempat, waktu yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat untuk berkomunikasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi persuasif. Contoh sederhana, ini sering saya lakukan saat menjual produk, khususnya untuk melakukan launching produk baru, di mana setiap kali saya launching produk di awal bulan, hasilnya lebih signifikan dibandingkan promosi di tengah atau akhir bulan. Kenapa awal bulan hasilnya lebih bagus? Karena awal bulan umumnya calon pembeli sudah menerima gaji. Jadi kemungkinan mereka beli produk yang saya tawarkan juga lebih besar karena ada dananya. Karena ada dana lebih yang mereka punya. Kemudian faktor yang kelima, kesiapan komunikan. Agar komunikasi persuasif sukses, Anda juga harus memperhatikan faktor kesiapan komunikan. Komunikan harus dalam keadaan siap menerima pesan. Komunikan harus dalam keadaan siap menerima pesan agar proses komunikasinya itu lancar, agar tujuan komunikasi Anda itu berhasil. Kalau komunikan belum siap, kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Beda kalau sudah siap, peluang berhasilnya juga akan lebih besar. Hal ini sering saya buktikan saat saya menjual produk ke calon pembeli baru yang belum kenal dengan saya, belum tahu produk yang saya tawarkan. Biasanya di penawaran awal mereka tidak langsung beli karena memang belum kenal, baru tahu produknya. Kenapa demikian? Ya karena mereka belum siap. Karena itulah saya lakukan edukasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menyiapkan calon pembeli dari belum siap menjadi siap. Jadi saya mulai dari pengenalan diri sebagai penjual produk, kemudian saya berikan alasan kenapa harus percaya dengan saya, kemudian saya jelaskan tentang produknya, kenapa produk tersebut penting untuk mereka miliki, lalu saya tambahkan social proof, dan seterusnya sampai mereka siap untuk membeli. Yang awalnya tidak kenal, kita kasih mereka kenal, kemudian kita kasih tahu, lalu buat mereka tertarik, lalu buat mereka percaya. Setelah itu mereka akan membeli. Peluang membelinya juga akan jauh lebih besar. Jadi demikian tadi demikian tadi paparan tentang komunikasi persuasif. Jadi sekali lagi, komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan untuk tujuan mempengaruhi sikap, opini, dan perilaku seseorang. Ada beberapa teknik bisa Anda terapkan. Di antaranya ada teknik asosiasi, teknik integrasi, teknik ganjaran. Dan agar sukses, ada beberapa faktor yang harus Anda optimalkan. Di antaranya, kredibilitas Anda sebagai seorang komunikator, daya tarik pesan, saluran media yang tepat, waktu yang tepat, dan juga kesiapan komunikan. Dengan menerapkan teknik-teknik yang tadi sudah saya paparkan, kemudian Anda mengoptimalkan faktor-faktor pendukung keberhasilannya, maka dalam komunikasi persuasif yang Anda lakukan berikutnya, Anda akan berpeluang lebih sukses, akan berpeluang lebih berhasil. Apapun tujuan Anda melakukan komunikasi persuasif juga akan terbuka lebih lebar. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih sudah tonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain.